Ku awali langkah di sini, jadikan nyata semua mimpi. Seluruh perjuangan telah aku lakukan untuk menyambut impian dan harapan. Sambut hari yang indah ini dengan rasa gembira hati. Buang rasa ragu yang ada di depan mata. Ku melangkah dengan rasa bangga bersama vokasi bisa. Sambut hari yang indah ini, Sambut hari yang indah ini dengan rasa gembira hati. buang rasa ragu yang ada di depan mata. Melangkah dengan rasa bangga bersama vokasi bisa. Ayo, 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 Bersinergi bersama. ayo, 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 ayo. Perbedaan bukan halangan, berikanlah yang terbaik. Wujud bakti untuk negeri, kami siap ukir prestasi. Melangkah bersama PT SMB Permadani. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Bersinergi bersama. Ayo, 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 ayo. Perbedaan bukan halangan, berikanlah yang terbaik. Wujud bakti untuk negeri, kami siap ukir prestasi. Melangkah bersama PT SMB Permadani. Ku awali langkah di sini, jadikan nyata semua mimpi. Seluruh perjuangan telah aku lakukan untuk menyambut impian dan harapan.
sambut hari yang indah ini. Sambut hari yang indah ini Dengan rasa gembira hati. dengan rasa gembira. Dua rasa yang ada di depan mata. Melangkah dengan rasa bangga bersama vokasi bisa. Ayo, 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 ayo. Bersinergi bersama. Ayo, 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 ayo. Perbedaan bukan halangan. Berikanlah yang terbaik. Wujud bakti Untuk negeri kami siap ukir prestasi. melangkah bersama PPSMB Permadani. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Bersinergi bersama. Ayo, 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 ayo. Perbedaan bukan halangan. Berikanlah yang terbaik. Wujud bakti untuk negeri. Kami siap ukir prestasi. Melangkah bersama PPSMB Permadani. Untuk teman-teman Gajah Mada Muda, sebelum acara dimulai, dimohon untuk yang menggunakan HP untuk di silent dan dimasukkan ke dalam tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Gajah Mada Muda, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Selamat datang di PPSMB Permadani Departemen Ekonomika dan Bisnis tahun 2022. Teman-teman Gajah Mada Muda, perkenankanlah kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini untuk memperkenalkan diri kami. Saya Fitri dari Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan bersama teman saya Nana dari Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, setelah ini teman-teman Gajah Mada Muda akan menyaksikan rangkaian opening ceremony dilanjutkan dengan sambutan dari PPSMB Permadani tahun 2022 yang akan disajikan dalam media video yang kemudian akan dilanjutkan dengan Sapa Kofas dan FGD Karya Vokasi. Dan tanpa menunggu lama lagi, marilah kita mulai rangkaian
Opening Ceremony PPSMB Permadani 2022. PPSMB Permadani 2021 berkarya bersama vokasi torehkan prestasi untuk negeri. Begitu ya teman-teman, apakah sudah jelas? Saya pribadi selaku fasilitator akan menemani teman-teman selama acara ini berlangsung. Semoga teman-teman dapat merasa betah dan merasa nyaman. Dan nantinya teman PPSMB Permadani 2021 berkarya bersama vokasi torehkan prestasi untuk negeri. Yeay, terima kasih ya teman-teman. Sampai kapan ya? Di perkuliahan ya sahabat itu kawan-kawan yang lain semoga tetap semangat ya dan dalam keadaan yang baik. Terlena bersama Permadani. PPSMB Permadani 2022. Olah vokasi, cipta kreasi, raih prestasi bersama vokasi. Rajin mimpi untuk negeri. Please welcome.
We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories will stay with me. Now I'm far away. These memories still remain. Now I'm far away. You stay with me the same. Now
di sini. Jadikan nyata semua mimpi. Seluruh perjuangan telah aku lakukan untuk menyambut impian dan harapan. Sambut hari yang indah ini dengan rasa gembira hati. Buang rasa ragu yang ada di depan mata. Ku melangkah dengan rasa bangga bersama vokasi bisa. Sambut hari yang indah ini. Sambut hari yang indah ini dengan rasa gembira hati. Buang rasa ragu yang ada di depan mata. Melangkah dengan rasa bangga bersama vokasi bisa. Ayo, 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 bersinergi bersama. Ayo, 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 perbedaan bukan halangan. Berikanlah yang terbaik, wujud bakti untuk negeri. Kami siap ukir prestasi. Melangkah bersama PPSMB Permadani. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 bersinergi bersama. Ayo, 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 perbedaan bukan halangan. Berikanlah yang terbaik, wujud bakti untuk negeri. Kami siap ukir prestasi. Melangkah bersama PPSMB Permadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, Gajah Mada Muda, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Selamat datang di PPSMB Permadani 2022. Saya Daniel Immanuel dan rekan saya Nilam Soliha. Kami yang akan menemani teman-teman Gajah Mada Muda selama pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada tahun 2022. Benar sekali Ale,
Wah, tadi kita sudah menyaksikan penampilan yang luar biasa nan apik, juga menarik persembahan dari para mahasiswa dan panitia PPSMB Permadani tahun 2022. Benar sekali Nilam. Seperti apa yang sudah kita lihat dan dengar bersama, PPSMB Permadani tahun ini mengangkat tema Bersinergi bersama vokasi, ciptakan kreasi, raih prestasi untuk negeri. Di mana tema ini memiliki arti bahwa seluruh elemen vokasi dari berbagai bidang terampil bersatu. Bukan hanya sebagai tenaga ahli, tetapi juga sebagai kreator yang dapat memberikan inovasi dan aksi nyata untuk negeri sesuai dengan perkembangan zaman. Ide dan inovasi yang muncul tentunya selaras dengan nilai-nilai vokasi, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya. Karya vokasi inilah yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, sehingga memiliki peran penting untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Benar sekali Ale, dan pada tahun ini, berbeda dari 2 tahun sebelumnya, PPSMB Permadani akhirnya kembali dilaksanakan luring dan diikuti oleh seluruh mahasiswa dari penjuru Nusantara. Teman-teman Gajah Mada Muda, untuk pelaksanaan PPSMB Permadani tahun ini sama seperti tahun sebelumnya. PPSMB Permadani dilaksanakan secara terpadu dengan menyatukan PPSMB fakultas dan klaster dari 8 departemen di sekolah vokasi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan integritas vokasi. Betul banget Ale. Wah, kira-kira gimana nih teman-teman Gajah Mada Muda? Penasaran gak nih dengan rangkaian PPSMB Permadani 2022? Pastinya sangat penasaran banget dong Nilam. Oke, jadi Ale dan teman-teman, PPSMB Permadani akan dilaksanakan selama 2 hari dengan materi dan juga kegiatan yang pastinya seru dan menyenangkan. Untuk di hari yang pertama, teman-teman Gajah Mada Muda akan mendapatkan informasi terkait departemennya masing-masing. Dan untuk di hari yang kedua, teman-teman Gajah Mada Muda akan mendapatkan informasi terkait sekolah vokasi Universitas Gajah Mada. Nah, teman-teman Gajah Mada Muda, setelah ini akan ada sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada. Dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan serta pengenalan departemen-departemen di Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita mulai opening ceremony PPSMB Permadani 2022. PPSMB Permadani 2022, olah potensi, cipta kreasi, raih prestasi bersama vokasi. Rajut mimpi untuk negeri.
Selamat datang Gajah Mada Muda, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Halo Gamada, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di PPSMB Permadani 2022. PPSMB Permadani merupakan salah satu rangkaian PPSMB yang diselenggarakan di tingkat sekolah vokasi. Di sini, Gamada akan dibekali dengan wawasan dan informasi seputar sekolah vokasi dan departemen kalian masing-masing. PPSMB Permadani tahun ini mengangkat tema Bersinergi Bersama Vokasi, Ciptakan Kreasi, Raih Prestasi untuk Negeri. Diharapkan selain menjadi tenaga ahli yang profesional, lulusan sekolah vokasi juga dapat menciptakan kreasi yang nantinya akan bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar. PPSMB Permadani akan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama, teman-teman akan diterjunkan langsung di departemen masing-masing dan mendapatkan materi di departemen masing-masing. Untuk hari yang kedua, akan dilaksanakan berbagai macam rangkaian talk show dengan materi yang sangat bagus yang tentunya sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Selain mendapat wawasan dan informasi mengenai sekolah vokasi, teman-teman nantinya akan mendapatkan kenalan baru dari mahasiswa baru yang berasal dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, besar harapan saya untuk teman-teman dapat mengikuti acara ini dengan sangat tertib dan baik. Dan jangan lupa juga untuk terus fokus mendengarkan pemateri yang akan menyampaikan materi yang ada, dan juga cobalah untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang baru. Saya, Karel Abriliansa, selaku Koordinator Umum PPSMB Permadani 2022, mengucapkan selamat berdinamika. Selamat pagi semuanya. Selamat datang Gajah Mada Muda, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada tahun 2022. Pada kesempatan kali ini pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah melalui perjuangan panjang yang mungkin juga melelahkan. Teman-teman semua, kalian telah berhasil mengalahkan ribuan peserta lainnya untuk menjadi bagian dari Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Menjadi mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada memberikan kalian kesempatan yang luar biasa untuk berprestasi dan berkarya di tingkat nasional maupun internasional melalui berbagai kegiatan mahasiswa seperti penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemudian pertukaran pelajar, maupun kegiatan magang di dalam dan di luar negeri. Dengan 21 program studi yang ada di sekolah vokasi, teman-teman dapat belajar dan bekerja sama, kemudian memperluas networking, dan berkolaborasi dengan teman dari seluruh program studi dan lintas disiplin ilmu. Tentunya hal ini sangat memberikan
kesempatan yang luar biasa sehingga kalian bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat maupun bangsa Indonesia. Teman-teman semuanya, perjalanan kalian baru saja dimulai. Tanamkan semangat belajar, semangat berjuang, dan pantang menyerah. Raih mimpi kalian, kembangkan potensi diri kalian, serta cetaklah sejarah kalian masing-masing melalui Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Teman-teman semua, selamat menjalankan PPSMB 2022. Salam sukses dan semangat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadjah Mada Muda, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, Gadjah Muda yang sangat saya banggakan, Sekolah Vokasi UGM itu adalah salah satu fakultas atau sekolah dari 20 fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Jumlah mahasiswanya sekitar 4.750 orang, terbesar kedua dari fakultas-fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Dosennya jumlahnya 295 orang. Prodinya sekarang ada 21 program studi yang kalian semua tersebar di situ. Gedungnya kita punya gedung besar sekali, yaitu TLC, Teaching Industry Learning Center ini pusat penggodokan kalian semua untuk belajar teori dan praktek di sini. Kemudian kita punya gedung besar juga di Kulon Progo, namanya FRC, Field Research Center. Jadi sekolah vokasi juga mengembangkan riset dan industri, riset terapan. Ya. Kemudian kita punya gedung Heritage Pancadharma yang di situ sebagian besar departemen ada di situ. Ya, yang itu merupakan peninggalan konferensi Kolombo. Kemudian kita masih punya gedung besar yang ditempati Departemen Ekonomi dan Bisnis, ya, yang sangat megah. Dan kita berada di jantungnya Universitas Gadjah Mada, sekaligus di jantungnya Kota Pelajar Yogyakarta. Saudara sekalian, saudara sudah on the right track ngambil sekolah vokasi ini. Kenapa? Karena saudara diajari teori dan praktek sekaligus. Tidak hanya teori, tapi praktek saudara sekaligus diajari. Komposisinya 40% teori, 60% praktek. Tapi ketika saudara belajar teori, saudara berpikir tentang realitas, tentang praktek yang saudara akan jalani. Tapi ketika saudara belajar praktek, sedang praktikum, atau sedang magang, atau sedang mengerjakan sesuatu produk, saudara harus berpikir teori. Karena sebetulnya antara teori dan praktek tidak bisa dilepaskan. Dia merupakan satu kesatuan. Kalau teorinya kuat, prakteknya hebat, maka di situ akan muncul kekuatan dari seorang intelektual, yaitu orang yang tahu permasalahannya, orang yang tahu substansi ilmunya, tapi juga punya ilmu terapan dan bisa membuat sesuatu. Nah, keunggulan dari sekolah vokasi adalah bahwa saudara tadi diminta, didorong, dimotivasi untuk bisa mengerti, belajar tentang teori, dan sekaligus membawa teori itu ke dalam alam nyata, yaitu praktek, menyelesaikan masalah. Di sekolah vokasi kita punya kita punya moto, yaitu vokasi inovatif. Jadi saudara dituntut untuk selalu berinovasi. Tanpa inovasi kita akan mati. Maka inovasi di tangan saudara. Yang kedua, sekolah vokasi produktif. Saudara diminta produktif, didorong untuk produktif. Menciptakan sesuatu, membuat produk, membuat metode, membuat alat, membuat penyelesaian masalah. Tapi tidak hanya satu. Kalau perlu banyak. Sehingga setiap permasalahan di Indonesia ini
saudara akan bisa selesaikan. Bekerja sama dengan dosen. Dosen tidak lagi sebagai godfather, tapi dosen adalah teman saudara dalam menyelesaikan setiap masalah. Teman untuk berpikir, teman untuk merealisasikan ide-ide yang saudara punya. Kemudian yang ketiga, sekolah vokasi kolaboratif, kerjasama. Baik kerjasama internal dengan teman-teman saudara maupun kerjasama dengan eksternal. Eksternal bisa juga diartikan dengan fakultas lain. Jadi saudara dibuka pintunya untuk bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas lain, bahkan dosen dari fakultas lain. Ya, kolaborasi juga antara saudara dengan mahasiswa di sekolah vokasi, dengan dosen sekolah vokasi, dan juga kerjasama dengan industri di luar, dengan dunia usaha dan dunia kerja. Jadi saudara di samping kuliah juga dituntut atau didorong atau dilatih untuk mengembangkan network saudara. Saudara boleh kecil, tapi network saudara besar sekali. Dibanding saudara besar badannya tapi tidak punya network. Di sekolah vokasi saudara akan ditantang, didorong untuk selalu mengembangkan network, baik internal maupun eksternal. Ya. Kemudian yang terakhir, sekolah vokasi solutif. Saudara tidak diajak untuk tidak bisa menyelesaikan masalah. Saudara akan dididik untuk selalu berpikir bagaimana penyelesaiannya. Solusinya apa? Bagaimana cara membuat solusi itu? Bagaimana membawa pikiran itu menjadi realitas yang menyelesaikan masalah. Jadi, sekolah vokasi adalah pilihan yang tepat dari saudara. Saudara jangan berpikir yang lain, karena sekolah vokasi tadi selalu inovatif, selalu produktif, selalu menjunjung tinggi kolaborasi, kerjasama, dan solutif. Saudara sekalian, saya dan seluruh wakil dekan, seluruh ketua departemen dan ketua prodi dan ketua laboratorium dan semua tenaga kependidikan menyambut saudara dengan hangat. Kita akan bekerja bersama selama 4 tahun, tidak lebih ya, selama 4 tahun untuk merealisasikan keinginan saudara lulus dari sekolah vokasi dengan gelar sarjana terapan. Gelar saudara sama dengan gelar akademik. Justru saudara ada tambahan TR, STR, sarjana terapan. Itu akan lebih keren bagi saudara karena orang tahu bahwa saudara tidak hanya belajar teori, tapi saudara sudah menerapkan teori itu kepada dalam praktek sehari-hari. Saudara sekalian, saya kira demikian sambutan saya. Sekali lagi, welcome to Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. We love you full. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Mada Muda, kembali lagi bersama dengan saya, Daniel Immanuel, dan rekan saya, Nilam Soliha. Wah, gimana nih perasaan teman-teman Gajah Mada Muda setelah menyaksikan video opening ceremony PPSMB Permadani 2022? Semoga dari opening ceremony PPSMB Permadani ini dapat berkesan nih di hati para Gamada dan menambah semangat para Gajah Mada Muda untuk terus mengikuti keseruan PPSMB Permadani tahun 2022 ini. Betul banget, Ale. Dan hari ini, teman-teman Gamada sudah melaksanakan sesi Sapa Kofas bersama Kofasnya masing-masing dengan melakukan pengenalan dan bermain games yang pastinya nggak kalah seru ya, Ale. Bener banget dong, Nilam. Dan tadi, Gajah Mada Muda telah menyaksikan bersama video rewind dan countdown yang telah membuat kita flashback nih dengan PPSMB Permadani tahun lalu. Betul banget, Ale. Dan berbeda dari PPSMB Permadani tahun lalu, di tahun ini kita menampilkan sesuatu yang baru nih, yaitu ada video scene painting yang menceritakan tentang seseorang yang sedang berjuang melalui aral rintangan hidupnya hingga menemukan titik capaian sukses dan kebahagiaannya. Baik, setelah ini akan ada talk show kevokasian dengan pembicara yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Dr. Insinyur Agus Mariono. Beliau selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya,
Gamada akan melaksanakan PPSMB Departemen dengan dipandu Kofas Departemennya masing-masing. Sampai jumpa di PPSMB Permadani hari kedua. Dan selamat menikmati rangkaian acara berikutnya. Saya Daniel Immanuel. Dan saya Nilam Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. PPSMB Permadani 2022, Olah potensi, cipta kreasi, raih prestasi bersama vokasi. Rajut mimpi untuk negeri. Halo Vokasiana, selamat datang di Talk Show Vokasian. Saat ini saya sedang berada bersama Bapak Dekan Sekolah Vokasi. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Baik sekali, Alhamdulillah. Hari ini saya senang sekali, luar biasa. Siap menyambut para mahasiswa baru Sekolah Vokasi ya Pak? Iya, tadi saya di lapangan GSP, saya melihat mahasiswa antusiasnya besar sekali. Meskipun panas ya. Iya Pak, betul. Kita aja merasa panas yang di tempat yang teduh ya, apalagi mahasiswa. Tapi sampai akhirnya, bagus sekali mahasiswa. Ya. Mantap. Baik Pak, saya merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Vokasi Pak. Dan saya akan mewakili teman-teman mahasiswa baru Sekolah Vokasi juga Pak. Dalam membimbing talkshow ini. Mungkin saya ingin tahu lebih lanjut Pak mengenai Sekolah Vokasi. Ya. Mungkin untuk yang pertama, disiplin ilmu mungkin Pak. Disiplin ilmu seperti apa Pak yang diterapkan di Sekolah Vokasi sendiri Pak? Oh ya. Jadi Sekolah Vokasi itu tugasnya adalah mengembangkan ilmu terapan. Baik. Ya. Ada ilmu dasar dan ilmu terapan. Ya, kita kebagian tugas untuk mengembangkan ilmu terapan. Ilmu terapannya seperti apa? Ilmu terapan itu adalah ilmu yang dekat dengan solusi penyelesaian masalah lapangan langsung. Atau boleh bilang ilmu yang dekat dengan hilir. Ilmu yang menuju ke produk. Ilmu yang menuju ke solusi. Ilmu yang menuju kepada penyelesaian masalah. Itu adalah ilmu terapan. Kalau ilmu dasar, ilmu-ilmu yang mencoba untuk mengembangkan keilmuan itu sendiri. Ya. Kaitannya dengan penerapan masih ada jarak. Disambung dengan ilmu terapan untuk jadi solusi, jadi industri, jadi produk, jadi alat, jadi metode dan lain-lain di situ itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Mungkin para mahasiswa baru penasaran Pak, keunggulan menjadi bagian dari Sekolah Vokasi sendiri Pak. Iya. Kalau Sekolah Vokasi UGM itu sudah sangat dikenal di Indonesia ya. Kita hampir setiap minggu itu ada kunjungan. Kunjungan dari sekolah vokasi dari seluruh Indonesia untuk melihat bagaimana sekolah vokasi UGM bekerja, bergerak, visinya seperti apa, produknya seperti apa. Keunggulan kita adalah bahwa kita punya 21 prodi tadi saya katakan, 8 departemen. Kayak UGM kecil tuh. UGM kecil, interdisipliner. Jadi kita itu interdisipliner. Jadi teman-teman, anak mahasiswa nanti bisa saling berhubungan, terutama pada lomba-lomba mahasiswa ya. Itu satu dengan yang lain saling membantu gitu. Seperti kepanitiaan sekarang misalnya ya. Itu kan interdisipliner. Itu keunggulan. Yang kedua, keunggulan kedua adalah sekolah vokasi ini banyak mahasiswa ya dari SMA maupun SMK. Ini kan gabungan antara thinking sama doing, ya, antara teori sama praktek. Ketika melebur menjadi satu, yang teman-teman yang asalnya dari SMA akan banyak berguru atau mencontoh teman-teman yang dari SMK, untuk praktek, sebaliknya juga dari SMK akan banyak berguru atau berdiskusi dengan teman-teman SMK. Ini menjadi satu kombinasi yang sangat bagus gitu. Kemudian keunggulan berikutnya, sekolah vokasi ini menerapkan 40% teori dan 60% praktek. Jadi belajar di sini tidak hanya belajar teori. Kan anak-anak malas nih ya kalau belajar teori terus gitu ya. Masa 4 tahun teori terus.
Prakteknya mana? Prakteknya jangan tanya, 60% praktek. Ya. Ibarat kita belajar buku capek langsung ke lab atau ke lapangan atau pergi ke hutan atau pergi ke pasar sesuai dengan jurusan masing-masing, prodi masing-masing untuk melihat realitas yang ada. Kemudian didiskusikan lagi dengan para dosennya tentang realita itu. Jadi 60% praktek, 40% teori. Ya. Kemudian di sini, saudara sekalian, saudara ditantang untuk siapa yang mau magang di luar negeri. Sekarang sudah ada yang magang 25 orang di Hongaria. Mereka bahagia bisa main ke seluruh Eropa ya di sana ya. Kita sedang berusaha untuk mengirim juga untuk ke Jerman, ke Korea dan ke Jepang. Jadi kemungkinan untuk bisa magang di luar negeri itu besar sekali. Magangan bayar nggak? Nggak bayar. Yang bayar perusahaan. Perusahaan yang di luar negeri itu. Maka dengan setahun saudara di sana, saudara mendapatkan pengalaman yang banyak sekali di sana, pulang udah lulus. Kalau mau berangkat lagi, silakan berangkat lagi. Ya, waktunya sudah punya pengalaman. Kemudian apalagi sih yang membuat sekolah vokasi itu, kalau menurut saya, adalah sekolah yang sangat keren gitu. Karena dosen-dosennya muda semuanya. 80% dosen kita muda. Dosennya sekarang 295. Yang sedang sekolah S3 64 orang. S3 di dalam dan luar negeri, yang sudah S3 kira-kira 56 orang, yang lainnya sedang menuju ke sana. Jadi dosen-dosennya sangat muda dan saya kira seusia saudara sekalian yang bisa saling berdiskusi, nyambung. Dosennya muda, gelarnya sudah S3, banyak S3, tapi pola pikirnya adalah membawa kalian semua, kita semuanya menuju ke penyelesaian masalah, ke hilir. Ini yang luar biasa ya. Dan masih banyak lagi ya, gedungnya baru misalnya. Gedungnya baru, ada gedung heritage, temennya banyak. Itu saya kira luar biasa. Dan hubungan kita dengan fakultas yang lain juga nyaman. Tidak ada inferioritas ya. Saudara juga tidak inferior di hadapan teman-teman di fakultas lain. Karena nilai cutting score saudara itu harus sudah sama. Saudara tidak tidak ada alasan merasa saya inferior terhadap fakultas lain. Saudara sudah sama. Cutting score-nya itu sama yang kita ambil. Keren ya. Jadi you are on the right track. Ambil sekolah vokasi. Baik sekali memilih sekolah vokasi ya Pak. Ya. Karena memang sekolah vokasi ini lebih mengedepankan praktik berarti ya Pak dibanding dengan teori ya Pak. Maksudnya kalau misalkan untuk sarjana sendiri kan mungkin masih 50% ya Pak. Kalau untuk sarjana terapan sendiri kan kita menerapkan praktiknya sendiri ya Pak. Mungkin untuk perbedaan antara sarjana dengan sarjana terapan Pak. Sarjana dengan sarjana terapan, ya. Kalau sarjana itu lebih diorientasikan pendidikan akademik, mengembangkan ilmu pengetahuan di sana ya, pengetahuan dasar, misalnya kayak filsafat, kemudian bahasa sastra gitu ya, kemudian teknik, itu teknik yang pengembangan ilmu teknik, engineering dan sebagainya ya, yang komposisinya dibalik malah 60 teori 40 praktek ya. Kalau kita di sini adalah 40% teori 60 praktek gitu. Kita lebih ke arah solusi penyelesaian masalah, bedanya itu. Namun sekarang teman-teman yang dari akademik juga sudah mulai melirik gitu bahwa ilmu penerapan ilmu itu penting. Itu bagus justru. Tapi kita tidak ketinggalan ya. Kita sudah jauh mendeklarasikan diri untuk bergerak dari tengah ke hilir untuk menyelesaikan masalah. Bukan berarti teorinya itu lemah. Teorinya kuat karena spesifikasi kita makin meruncing, sehingga dengan 40% teori itu cukup untuk menguasai teori itu. Jadi teorinya juga kuat secara spesifik, prakteknya hebat. Gitu. Dua-duanya mampu, saudara sekalian. Ya. Baik, jadi memang sekolah vokasi ini merupakan salah satu fakultas yang saat ini sedang digandrungi ya Pak, untuk para mahasiswa baru sendiri. Mungkin saya ingin bertanya pentingnya pendidikan vokasi untuk menciptakan SDM yang kompeten Pak di masa depan. Oh ya, saya kira bangsa
Indonesia atau bangsa yang maju itu kalau pendidikan vokasinya maju. Contohnya Jerman. Yang namanya Fachhochschule Jerman itu sangat maju. Negaranya maju. Tentu saja juga pendidikan akademiknya juga maju. Dua-duanya maju. Cina, tiap kabupaten punya politeknik yang hebat. Maju juga di sana. Saya kira Jepang juga demikian. Nah, bangsa Indonesia sudah tepat mengembangkan sekolah vokasi sekarang ini untuk menopang negara ini supaya negara ini mampu menciptakan apapun, gitu ya, mampu meng-create apapun, memproduk apapun untuk bangsanya sendiri maupun untuk di luar, gitu. Tanpa itu, kalau kita skillless nation, suatu negara yang tidak punya skill, gitu, hard skill maupun soft skillnya lemah, maka selamanya kita tidak bisa mewujudkan impian itu. Hanya sekedar impian saja, gitu, atau teori saja, gitu. Jadi ya kita sudah on the right track untuk mengembangkan sekolah vokasi dan alhamdulillah sekarang ini ya gaung pengembangan sekolah vokasi sedang tinggi-tingginya sekarang ini ya, di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk kerja keras membangun SDM kita yang menguasai ilmu terapan dengan baik, dengan kuat, ya, gitu. Baik, Pak. Seperti yang kita tahu kan, Universitas Gadjah Mada ini memiliki Tridharma perguruan tinggi, ya, Pak. Nah, peran mahasiswa vokasi sendiri, Pak, untuk salah satu aspek dari Tridharma perguruan tinggi sendiri yaitu pengabdian masyarakat, Pak. Oh ya, jadi di dalam pengajaran jelas ya, udah. Kemudian penelitian saudara juga harus riset. Risetnya bisa riset terapan, ya udah dilakukan pada saat skripsi atau tugas akhir maupun tugas-tugas dari dosen untuk meneliti di lapangan atau mencari informasi lapangan. Nah, sekarang pengabdian masyarakat, apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa pengabdian masyarakat? Pengabdian masyarakat yang wajib itu KKN, kuliah kerja nyata 2 bulan. Betul. Ya, itu keren banget ya. Jadi sekolah vokasi karena saudara sudah 5 semester sampai 6 semester teori dan praktek, maka setiap insan atau setiap mahasiswa itu biasanya sudah punya pegangan untuk pengabdian masyarakat. Kalau yang dari bidang teknik sudah punya alat yang nanti akan dipakai di masyarakat atau diabdikan di masyarakat. Kalau yang dari bidang ekonomi, dia sudah punya juga aplikasi atau metode yang nanti akan diterapkan masyarakat. Bidang sosial budaya dia juga punya pariwisata misalnya atau kearsipan yang nantinya akan diterapkan masyarakat. Sehingga mahasiswa sekolah vokasi ini sudah punya gitu teknologi terapan yang nanti akan dipakai di pengabdian. Nah, itu biasanya sekolah vokasi di lapangan itu jago kalau pengabdian masyarakat karena dia udah menguasai ilmu terapannya gitu. Ya, itu adalah salah satu kelebihan kita. Dan pengabdian masyarakat adalah sebuah bentuk menghilirkan pengetahuan kalian teknologi itu kepada masyarakat, di samping hard skill juga soft skill. Wah, luar biasa ini pengabdian masyarakat menurut saya suatu yang menyenangkan. Di mana kita bisa mempraktekkan ilmu terapan kita langsung di masyarakat, dan apresiasi dari mahasiswa dari fakultas lain biasanya sangat tinggi. Ya, karena ya beda lah kita memang terapan minded sehingga kita kuasai tangan kita dan pikiran kita untuk berbagai hal. Baik. Ya. Jadi memang ilmu terapan yang selama ini dipelajari di sekolah vokasi sendiri itu benar-benar nanti dikuasai untuk di lapangan pekerjaan, ya, Pak? Iya, betul. Ya. Mungkin selain ilmu yang diterapkan, mahasiswa sekolah vokasi ini harus memiliki mindset sendiri, Pak. Kira-kira mindset seperti apa yang harus dipunyai oleh teman-teman vokasi sendiri, Pak? Wah, mindsetnya ya kerja keras ya. Saya kira mumpung ini jadi mahasiswa, mumpung waktunya belajar, saudara sekalian, saudara kuasai 2, hard skill sama soft skill. Ya, hard skill itu dari praktikum, itu hard skill semuanya. Ya. Dari soal-soal ujian itu hard skill. Ya. Soft skill itu bagaimana cara saudara berorganisasi, bagaimana saudara merealisasikan sesuatu ide dengan teman-teman saudara, itu soft skill. Nanti, saudara sekalian, ada program namanya PBL, Project Based Learning, atau saya sebut Business Based Learning. Ini adalah bentuk
pembelajaran yang mengasah soft skill kalian. Intinya nanti bahwa mahasiswa sekolah vokasi itu berkumpul 5-10 orang membentuk perusahaan kecil-kecil sendiri-sendiri, kemudian mengeluarkan idenya, dibimbing oleh dosen dan dari swasta, dari industri, mencoba untuk berinovasi, menciptakan sesuatu, kemudian mencari pasarnya lewat marketplace, ya, kemudian menemukan pasar, membuat produknya, menjualnya, mendapatkan dana, digunakan untuk berpikir lagi, membuat produk lagi, dijual lagi. Jadi seperti perusahaan kecil yang ada di Teaching Industry Learning Center gedung kita ini. Nah, kalau itu terjadi, maka sudah sekalian, di samping hard skill di laboratorium, sudah punya soft skill. Punya kemampuan untuk berdiskusi, negosiasi, mencari pasar, melihat pasar dari marketplace maupun dari market sesungguhnya. Itu akan sesuatu yang luar biasa. Nah, mindset-nya adalah, ya, bagaimana saudara berubah dari orang yang hanya ngikutin, ya, menjadi trendsetter, menjadi pencipta pekerjaan, menjadi inovator, menjadi realisator gitu. Itu yang harus diciptakan. Menjadi mahasiswa vokasi tidak lagi menjadi mahasiswa penurut, tapi mahasiswa yang bisa bekerja, tunjukkan hasilnya baik, dan bisa menciptakan pekerjaan. Karena inovasinya besar, tinggi. Karena gitu ya. Baik Pak, sekolah vokasi sendiri ini sudah didukung penuh oleh pemerintah nih Pak. Iya. Oleh Bapak Joko Widodo. Siap. Nah, mungkin untuk rancangan ke depannya dalam pengembangan sekolah vokasi sendiri itu seperti apa ya Pak? Oh ya, sekolah vokasi itu khususnya sekolah vokasi Gajah Mada, ya, Gajah Mada. Itu tugasnya adalah mengembangkan ilmu terapan tadi, ya, mengembangkan ilmu terapan. Yang kedua, mencetak lulusan yang cepat terserap oleh industri. Kalau bisa 3 bulan setelah lulus sudah habis mahasiswa itu, ya. Kemudian mencetak lulusan yang menguasai hard skill dan soft skill ke depan. Kemudian mendorong dosen-dosen itu menjadi profesor di bidang sekolah vokasi, kevokasian, ya. Profesor yang bisa menyelesaikan masalah, profesor yang ke arah hilir, semuanya, dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan ke seluruh Indonesia. Visinya itu. Nah, mahasiswanya berfungsi sebagai apa? Mahasiswa sebagai teman daripada dosen-dosen tadi untuk merealisasikan sesuatu. Mahasiswa juga punya grup-grup sendiri, dosen menghasilkan paten, mahasiswa juga boleh menghasilkan paten, patennya diproduksi oleh mahasiswa, ya. Kemudian saudara juga punya kesempatan untuk magang 1 tahun di industri, 6 bulan sampai 1 tahun. Di sana saudara akan dikonfrontasikan dengan industri, passion saudara di mana akan kelihatan di situ. Nah, ini adalah salah satu pengembangan sekolah vokasi UGM. Mahasiswa kita 4.750, ke depan akan mencapai 5.000 sampai 6.000, dosennya mencapai kira-kira 350 orang gitu ya, maka akan bergerak menjadi contoh pendidikan vokasi di Indonesia, ya, yang mendidik mahasiswa menguasai teori dan praktek secara bagus, dan mahasiswanya itu suka berorganisasi, suka membuat industri-industri, dan suka berinovasi, berkolaborasi, ya, solusi, ya itu. Kira-kira seperti itu ya. Dan saya kira saat ini pemerintah saat ini sangat-sangat mendukung sekolah vokasi atau pendidikan vokasi baik dari pendidikan menengah atas maupun di perguruan tinggi. Ini saatnya kita bekerja keras untuk bersama-sama. Ini mahasiswa baru energinya besar. Ya. Maka kakak-kakak kelasnya jangan membuat perbedaan dengan mereka ya. Ajak mereka untuk menjadi satu grup ya. Mereka akan belajar, nanti kalau kalian sudah selesai ini akan menjadi grup berikutnya. PBL tadi, Project Based Learning, itu menjadi hubs tiap-tiap mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak lepas kemana-mana, tapi sudah punya grup untuk mengembangkan segala sesuatu. Gitu. Ya, baik Pak. Mungkin terakhir ya Pak. Siap. Ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk para mahasiswa baru sekolah vokasi Universitas Gajah Mada nih Pak. Oke. Adik-adik mahasiswa baru Gajah Mada Muda Sekolah Vokasi, ya, you are on the right track. Satu lagi, saudara masuk di sekolah vokasi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya tahu 95% itu pilihan pertama. Yang pilihan kedua ada, tapi cuma sedikit ya.
Berarti Anda memang memilih sekolah vokasi itu. Ya, bukan karena tidak diterima di mana-mana, tapi Anda memilih sekolah vokasi itu menjadi masa depan saudara. Itu sudah betul. Karena sekali lagi saya katakan, di sini saudara dilatih teori dan praktek bersama-sama. Bagi saudara yang tidak biasa praktek, nikmati praktek itu, lama-lama Anda ketagihan ya. Tapi teorinya harus kuat, karena kalau saudara teorinya nggak kuat, lemah, praktekmu tidak akan berkembang. Tapi kalau teorimu kuat, praktekmu akan menjadi hebat sekali. Maka teori sama praktek tidak bisa ditinggalkan. Semuanya penting sekali. Ketika saudara belajar teori, berpikirlah tentang realitas, praktek. Ketika saudara mempraktekkan sesuatu, berpikirlah tentang teori. Karena di dalam praktek ada teori, dan dalam teori ada prakteknya. Ya. Sekali lagi, you are on the right track. Bersama kita di Sekolah Vokasi. Dan saya sebagai dekan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk membuat Anda bahagia di Sekolah Vokasi dan berhasil. Ya. Terima kasih. Terima kasih Siap. Pak. Dengan begitu saya tutup talk show kevokasian pada sesi ini. Ya. Terima kasih Bapak Dekan sudah Terima kasih, waktunya, sama-sama ya. sudah mau berbincang dan memberikan informasi. Ya. Semoga semua informasi dapat diterapkan oleh seluruh mahasiswa baru Sekolah Vokasi dan dapat berguna untuk kedepannya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gajah Mada Muda, gimana nih perasaan teman-teman setelah menyaksikan rangkaian acara opening ceremony yang telah ditampilkan oleh panitia? Pastinya bangga banget dong Kak Fitri, karena kan kita telah menjadi bagian dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang kita cintai ini. Nah, ini udah terlihat nih beberapa Gamada udah matanya merah dan lain-lain ya. Untuk itu sebelum memasuki acara selanjutnya yang gak kalah seru yaitu Sapa Kovas, gimana kalau kita pantik semangat teman-teman Gajah Mada Muda dengan menyerukan tagline PPSMB Permadani 2022. Mungkin bisa kita contohkan dulu ya Kak Fitri ya. Oke, boleh. Oke, jadi gini teman-teman. Jadi nanti kalau kami bilang PPSMB Permadani 2022, teman-teman bisa menanggapi dengan frasa dan gerakan seperti ini. PPSMB Permadani 2022, olah potensi, cipta kreasi, raih prestasi, bersama vokasi, rajut mimpi untuk negeri. Oke, udah cukup paham atau perlu diulang lagi teman-teman? Oke, diulang sekali lagi ya. Oke Kak Fitri, kita mulai lagi ya. PPSMB Permadani 2022, olah potensi, cipta kreasi, raih prestasi, bersama vokasi, rajut mimpi untuk negeri. Oke, cukup ya. Sekarang kami mau teman-teman Gamada juga serentak seperti itu ya. Kita mulai. PPSMB Permadani 2022, olah potensi, cipta kreasi, raih prestasi, bersama vokasi, rajut mimpi untuk negeri. Baik teman-teman Gajah Mada Muda, setelah ini kita ada sesi Sapa Kovas dan FGD Karya Vokasi yang akan dipimpin oleh teman-teman kofasilitator masing-masing. Untuk teman-teman kofasilitator, dipersilahkan memandu teman-teman Gajah Mada untuk ke ruangan yang telah ditentukan. Tetap semangat teman-teman Gajah Mada Muda dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semangat! Nanti kita ketemu lagi. Dengan kamu.